主日学校，主日学校是我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴，握住命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。欢迎朋友们参加今天的主日学校。Wah, sudah jam 6 ini. Lause harus siap-siap supaya tidak terlambat. Lause akan pergi ke pesta di kerajaan. Anak-anak juga diundang loh. Yuk anak-anak, kita menghadiri pesta ini secara virtual. Bagaimana anak-anak? Apakah Lause sudah layak menghadiri pesta di istana? Sekarang Lause akan naik kereta kuda berangkat ke Benteng Susan. Mana ya kereta kudanya? Keretanya sudah datang belum ya? Oh, itu keretanya sudah siap. Bye-bye anak-anak, bye-bye. Lause, Lili, naik kereta kuda anak-anak. Aduh, Lause juga mau ikut. Lause pulang dulu ya. Lause mandi dulu, ganti baju dulu. Anak-anak, sebelum kita mengikuti kebaktian pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lindungi kami, Engkau sudah jagai kami, Engkau sudah pelihara hidup kami. Sebentar kami akan mengikuti kebaktian. Tuhan ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, sucikan kami untuk kami pun boleh layak mengikuti ibadah pada hari ini. Berkenan Tuhan hadir dan membuat kami mengerti apa yang perlu kami pelajari pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelumnya kita akan bersama memuji nama Tuhan. Anak-anak, kita akan membaca kitab Ester pada hari ini. Mari kita buka bersama kitab Ester. Anak-anak, setelah kerajaan Babel jatuh, kerajaan Persia bangkit. Dengan rajanya yang dicatat dalam kitab Ester adalah Raja Ahasiweros. Negara di tempat Raja Ahasiweros bertahta adalah negara Iran pada zaman ini. Persia membentang dari India yang ada di benua Asia bagian selatan sampai dengan Ethiopia yang ada di benua Afrika. Jadi anak-anak bayangkan betapa luasnya membentang dari dua benua kekuasaan Raja Ahasiweros pada zaman itu. Raja Ahasiweros memerintah 127 provinsi.
Dan satu kali Raja Ahasiweros mengadakan pesta perjamuan. Pasti luar biasa. Mari kita bersama-sama ikut dalam pesta itu. Wah anak-anak, pestanya luar biasa, meriah sekali. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Kalian tahu anak-anak, pesta ini berlangsung selama 180 hari dan masih ditambah dengan 7 hari untuk pesta rakyat. Wow, lama sekali ya anak-anak. Lihat anak-anak, bagaimana semua orang bergembira dalam pesta itu. Ayo, silakan makan minum sepuasnya. Aku sangat gembira hari ini karena bisa menikmati pesta hari ini. Hahaha. Oh ya, aku akan memanggil Ratu Wasti. Kalian akan melihat bagaimana cantiknya Ratu ini. Wah, seperti apa ya cantiknya Ratu Wasti? Apakah hidungnya mancung? Atau matanya besar? Wah, Lause sudah tidak sabar untuk melihatnya. Anak-anak lihat, orang-orang juga tidak sabar untuk melihat kecantikan Ratu Wasti. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk perempuan-perempuan. Ketika mendengarkan perintah raja, Ratu Wasti pun menolaknya. Tidak, aku tidak mau menghadap raja. Apa? Berani-beraninya Ratu menolak perintah. Penasehat-penasehat raja mengatakan, Ratu Wasti harus diturunkan dan dicarikan penggantinya. Setelah lewat beberapa waktu, murka raja pun surut. Dan raja kembali teringat kepada Ratu Wasti. Penasehat-penasehat raja mengusulkan untuk mencari ratu baru di antara gadis-gadis cantik. Itu siapa loh, kok cantik sekali. Siapa itu ya? Wow, cantik sekali. Kalau dilihat dari pakaiannya sih, tampaknya seorang ratu. Coba ya anak-anak, Lause tanya. Halo. Halo. Salam kenal. Ya. Saya Lause Lili. Apakah kamu ratu baru di sini? Ya, saya adalah Ratu Esther. Bagaimana kamu bisa jadi ratu di sini? Ya, saya itu yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu. Saya diasuh oleh Mordekai. Ketika titah raja keluar, banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai. Saya juga ikut masuk di istana. Anak-anak tahu bagaimana perasaan saya? Saya juga takut. Bagaimana saya yang yatim piatu bisa ikut kontes dalam pemilihan ratu? Apalagi saya ini bangsa Yahudi, orang asing di negara Persia. Tapi, rahasia, jangan kasih tahu orang lain. Itu pesan Mordekai kepada saya. Lalu, proses seleksi dilakukan di antara gadis-gadis. Waktu bertemu raja, jantung saya berdebar-debar.
bersyukur bisa lolos seleksi. Raja lebih mengasihi saya dibanding dengan gadis-gadis lain. Dan saya terpilih sebagai ratu menggantikan Ratu Wasti. Anak-anak, Esther mungkin sewaktu kecil tidak pernah berpikir bahwa waktu dia besar nanti dia akan menjadi seorang ratu. Esther hanyalah seorang anak yang tidak punya papa dan mama. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang lain. Esther ditempatkan menjadi seorang ratu untuk menjaga, memelihara kehidupan satu bangsa. Tuhan memiliki rencana yang indah. Tuhan mengatur semuanya dan menempatkan Esther tepat pada waktunya. Haman, penasehat Raja Ahasiweros, mendapatkan penghargaan dari Raja. Haman sangat bangga dan semua orang sujud kepada Haman. Tetapi Mordekai tidak mau berlutut dan sujud kepada Haman. Hati Haman panas sekali. Dia mencari cara untuk memusnahkan Mordekai dan bangsa Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Sembah Tuanku Raja. Tuanku Raja, di kerajaan kita ada suatu bangsa yang memiliki hukum yang lain, dan mereka tidak mematuhi perintah raja. Maka bangsa itu harus dibinasakan. Baiklah, aku setuju. Meteraikan suratmu dan lakukanlah apa yang kau kehendaki. Ini cincin meterai. Baik, Tuan Raja. Mordekai mengetahui. Lalu ia mengoyakkan pakaiannya, memakai kain kapung dan abu, karena ia begitu sedih. Lalu Esther melalui Hatah, salah seorang sida-sida raja, bertanya kepada Mordekai apa yang terjadi. Hatah, pergilah kepada Mordekai. Tanya apa yang terjadi. Kenapa ia begitu sedih? Mordekai memberitahu Esther melalui Hatah. Mintalah Esther mengubah rancangan baginda raja. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari, aku tidak dipanggil untuk menghadap raja. Coba kamu sampaikan kepada Mordekai. Baik, Ratu. Mordekai menyampaikan jawab kepada Esther. Katakan kepada Esther, jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang terluput dari orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, akan ada pertolongan bagi orang Yahudi, dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu justru untuk saat ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Esther menyuruh menyampaikan jawab kepada Mordekai. Hatah, katakan kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku beserta dayang-dayangku, aku pun akan berpuasa demikian, dan aku akan menghadap raja. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dan Mordekai menjalankan seperti yang dipesankan Esther. Dalam kitab Esther tidak disebutkan nama Tuhan sama sekali. Dalam kehidupan kita juga seolah-olah Tuhan tidak bergerak. Kita berteriak-teriak dalam doa kita, tolong Tuhan, tolong saya, kasihani saya. Tetapi tidak ada jawaban. Apakah Tuhan tidak bergerak? Seolah-olah Tuhan itu total silent. Tetapi Tuhan tetap bekerja di belakangnya.
Sudah 30 hari raja tidak memanggilnya. Secara manusia pesimis bahwa raja akan menerimanya. Mordekai mengatakan kalau Ester berdiam diri, pasti ada kelepasan di tempat lain. Dan tempat lain itu pasti Tuhan, meskipun tidak disebutkan. Anak-anak, dalam kitab Ester kita tidak menemukan nama Tuhan dikatakan. Jadi nama Tuhan tidak tertulis dalam kitab Ester. Tapi kenapa? Kitab Ester dimasukkan dalam salah satu bagian dari kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Ester juga dikatakan, Ester berkata, berpuasalah untuk aku. Apa arti puasa, anak-anak? Puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan. Dalam puasa, Ester mencari Tuhan. Dengan berpuasa kita mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Jadi meskipun kitab Ester tidak menyebutkan nama Tuhan, tapi Ester mencari Tuhan. Dengan segenap hatinya, dia bersandar kepada Tuhan. Mari kita akan lihat kisah berikutnya. Pada hari ketiga, Ester berada di pelataran raja. Dan raja memanggilnya masuk. Apa keinginanmu, Ratu Ester? Sampai setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Datanglah raja dengan Haman ke perjamuan yang kuadakan. Baiklah, Ratu Ester. Pengawal, suruhlah Haman datang untuk memenuhi permintaan Ratu Ester. Sementara minum anggur, raja bertanya kepada Ester. Apa permintaanmu, Ratu Ester? Sampai setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik menurut pandangan raja, datanglah raja dengan Haman ke perjamuan yang kuadakan besok. Tentu, Ratu Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan yang besar di belakang rumahnya. Dia berencana menggantung Mordekai di situ. Tuhan memberi kesempatan orang jahat untuk berkarya sampai klimaks. Pada malam, sesudah raja makan dengan Ratu Ester, raja tidak dapat tidur. Lalu berkata kepada pelayannya, Tolong ambilkan buku catatan kerajaan. Ini raja. Tolong bacakan isinya. Mordekai telah menyelamatkan hidup raja. Mordekai pernah memberitahukan Bigtha dan Teres, dua orang sida-sida, berencana membunuh raja. Kehormatan dan kebesaran apa yang dianugerahkan kepada Mordekai? Kepadanya tidak dianugerahkan sesuatu apapun. pada waktu itu Haman baru datang di luar pelataran istana, hendak memberitahukan kepada raja kalau ia akan menyulakan Mordekai di tiang yang sudah didirikannya. Siapa itu di pelataran? Oh, itu Haman. Suruh dia masuk. Lalu raja bertanya kepada Haman, Apa yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormati? Orang itu diberi pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, diberi kuda yang biasa dikendarai raja, dan diberi mahkota di kepalanya. Lalu orang itu diarak, dan orang berseru-seru. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Segera lakukan itu kepada Mordekai. lalu Haman melakukan seperti yang diusulkannya. Anak-anak, kalian melihat bagaimana raja tidak dapat tidur dan membaca catatan kerajaan. Itu bukan hal yang kebetulan. Tuhan sudah mengatur semuanya. Haman sudah GR, dipikir dia yang akan menerima kehormatan. Ternyata Mordekai. Tuhan yang bekerja di balik itu semuanya. Datanglah raja dengan Haman untuk
menjamu Ratu Esther. Apa permintaanmu, Ratu Esther? Sampai setengah kerajaan pun akan dipenuhi. Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah nyawa hamba dan bangsa hamba, karena hamba dan bangsa hamba akan dipunahkan. Seandainya kami hanya dijual, dijadikan budak, hamba akan berdiam diri. Tapi malah petaka ini tiada taranya. Apa? Siapa yang tega berbuat seperti itu? Inilah orangnya, si jahat Haman. Ratu, ampuni saya. Berani-beraninya kamu mendekati Ratu. Pengawal, tangkap Haman, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Esther, orang-orang Yahudi selamat. Mereka boleh membalas menyerang. Dan mereka merayakannya dengan pesta yang besar. Dan merayakannya sampai sekarang. Anak-anak, Tuhan menempatkan orang pada kedudukan yang tinggi bukan tanpa alasan. Seperti Tuhan menempatkan Esther sebagai ratu karena ada maksud Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Bukan karena kita memiliki resource yang lebih banyak seperti talenta, kepandaian, dan kekayaan, maka kita bisa leluasa menikmatinya untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri. Itu bukan orang yang mengenal Tuhan. Prinsip firman Tuhan justru dengan privilege, hak istimewa yang ada, Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang besar. Esther sebagai ratu juga bukan hal yang mudah. Ada resikonya, tetapi Esther berani menghadapi resiko itu. Demikian juga dengan kekristenan, bukan tanpa resiko, tetapi ada resikonya. Esther mengatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat ini sangat indah. Esther siap berkorban untuk bangsanya. Sama seperti Yesus yang mati untuk menyelamatkan manusia. Yesus tidak terpaksa mati, tapi Yesus rela mati di atas kayu salib. Pada akhirnya, kita tahu Esther tidak mati, tetapi Yesus, Sang Anak Allah, benar-benar mati untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 17. Lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Satu kali lagi anak-anak, Mazmur 37 ayat 17. Lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinanmu pada sekolah minggu hari ini. Tolong kami Tuhan untuk berani berkorban untuk orang lain dan taat pada pimpinanmu untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, sama seperti Ratu Esther yang taat mengerjakan bagiannya menyelamatkan bangsanya, demikian juga kita belajar taat pada pimpinan Tuhan untuk mengerjakan tanggung jawab kita sesuai dengan maksud Tuhan dalam hidup kita. Kristus Tuhanku penebusku, ku patut abdi Dia selamanya. Kristus Tuhanku penebusku, ku mau abdi Dia selamanya.
Sampai jumpa anak-anak. Bye-bye. Ayat persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.主热水智慧完毕，我们要回家去。再会，再会，愿上帝保护你。